Ojo nang tasmu pindah. Ketara to. Ngerokok ngerokok. Paling kok ana sing komen. Apa? Bebas. Bebas. Jadi ki cerita habis satu sampai selesai. Habis satu ono apa? Ono peristiwa apa? Apa lancar-lancar ae? AB1 itu kan nambah AB2 ding. nambah Ketawang. Mangku Bumi to. Nambah Ketawang. Terus pindah nang aku masih belum tahu kuwi lho, Den. Kenapa kok sekarang keratonnya di situ? Sing bisiki sapa aku lali. Jadi iso nang keraton saiki iso Ambar Ketawang nang keraton saiki. Jogja yang apa Kidul Pringharjo. Nang Kidul Pringharjo. Yang jelas apa aku membaca sekilas itu memang beliau dalam semedinya di Beribangsa Lambar Ketawang memang beliau melihat seperti ada bintang jatuh mengarah ke timur, namanya Wahyu Keprabon. Nah, beliau mengejar terus dan Sunan Kalijaga ternyata yang mengarahkan beliau. Sunan Kalijaga. Ora ado banget ya. Iya, Sunan Kalijaga itu beberapa versi Mas betulnya. Ya. Saya pernah baca buku dan tekan iya. Itu apa? Iya, Sunan Kalijaga kan abad ke-15 kan. Kok si abad yang ke-17 masih ada. Nah, karena versi ini ya Sunan Kalijaga 1, 2 dan 3. Aku sih bingung. Aku bingung di situ. Jadi setelah dibisiki pokoknya oyaan kayak tibone neng ndi. Nah, akhirnya yang jelas tibone ora adoh kok kono. Pokoke engko nang kono ana banyu suci, ya wis tunggu neng. Nanti kowe iso mbuktekke. Akhirnya nang kono disitulah di mata air pacetokan sing kemricik nang ngisor wetringin gedhe ya kuwi mau Wahyu Keprabone tiba nang kono. Taman Sari. Nah, tapi sudah kering saiki. Gitu. Nang pas tengah-tengah Jogja, Gunung Merapi, karo pantai Parangtritis. Nek ape loro ngono apa sing peristiwa Yang jelas HP kedua beliau kita itu mulai termasuk membangun benteng peneruskan benteng keliling, benteng luar, dan itu dicatat dalam tembang apa yang dinyanyi Pak Yunus kan? Apa kalian lihat? Pokoknya semua dicatat dengan baik dalam Mojopata. Dan berapa tahun? Hampir setahunan. Orang pemerintah itu berapa tahun habis satu habis dua? Enggak begitu ini. Yang jelas habis satu meletakkan dasar dia harus membangun ini itu jalan dan sebagainya, diteruskan kuwi Belanda mulai masuk merecoki sampai HP ketiga diasingkan, diangkat Hamengkubuwono ke-4 yang masih balita, umurnya baru berapa 7 tahun atau 8 tahun, bertahan 3 bulan. Nah itu hanya bertahan 3 bulan karena Hamengkubuwono ke-3 diasingkan oleh Belanda. Akhirnya dibawa pulang ke Batavia, naik kereta lagi di sini, tapi usianya sudah senja. Nah kemudian muncullah HP kelima. Karena penetapannya ditetapkan oleh Belanda apa ya. Nah HP kelima inilah yang membalikkan
Belanda istilahnya. Karena begitu tegas, Belanda tidak boleh campur tangan, kemudian Tidak ikut campur dalam Nah. pemerintahan kerajaan. mulai habis kelima. Pokoknya sing habis keempat itu hanya sebagai simbol raja. Betul. Intinya nang kuwi, simbol raja. Nah, kuwi ada beberapa versi yang kuwi disetir karo pati. Tapi balik memang habis ke ora percaya karo pati. Menteri-menteri ini kaya Sultan Agung. Berarti Sultan Halo, selamat siang. Saat ini saya halo, selamat siang. Sekarang udah di Rumah Godong lagi. Mungkin kita ambil chapter kedua tentang HP kedua. Sekarang udah ada tambahan personil, Mas Nova. Langsung aja, Mas Bagus. Kita mulai dari mana? Oh monggo silahkan santai aja. Dari Silakan kemarin aja. kan bangun Saya sambil baca bangun apa? Istana di Umbul Pacetokan, bangun Tugu, bangun Beringharjo, bangun masjid, terus mungkin ada bangunan lainnya. Mas Nova bisa nambahkan apa Mas? alun-alun. Alun-alun, terus filosofis atau apa, ada histori yang Catur Gatra. Jadi Catur Gatra itu keraton, masjid, alun-alun sama pasar. catur Gatra. catur itu 5, 4. Iya. Terus gatra itu Gatra itu seperti sesuatu yang vital. Tempat yang paling vital yang diperlukan. tempat utama yang memang dibutuhkan oleh suatu kerajaan untuk membangun. Satu, untuk alun-alun, itu tepat untuk pertemuannya antara pihak dari kerajaan dengan rakyat Mataram. Tempat spiritualnya ada di masjid. Ini sekarang menjadi masjid Kauman, masjid gede Kauman. Terus ada tempat perekonomiannya untuk dengan masyarakat rakyat Mataram itu di Pasar Beringharjo, yang sekarang dikenal Beringharjo. Jadi empat elemen yang memang dibutuhkan oleh kerajaan, keraton. berarti lain-lain itu bangunan lainnya berarti belum ada tuh, kayak di apa namanya, di mana, bangunan benteng, bangunan, Belum ada loh. berarti cuma beberapa itu aja, yang 4 itu ya. Empat yang paling diperlukan. Terus paling pelengkung utama. itu, pelengkung yang di Wijilan itu udah termasuk di HP 1 apa HP berapa? HP 2 lah kayaknya. HP 2 ya tadi. Jalan-jalan itu HP 2. HP 2. Pelengkung Taman Sari, Pelengkung Gading, Taruna ini Taruna ki hilang misal. Taruna itu hilang. Engkong Di paling timur ditutup. ditutup. Hilang. Pemberontakan Tamsul. hilang. Bangjo kalau orang ngulon nang Wijilan barangnya. Nah, itu pojok ditutup sana. Sampai sekarang cuma secuil kayak gini. Kecil. kayak sing lori apa, pelengkung Wijilan kayak bangunan apa itu? Di podo. Ya itu Ono kuwi kan ono beberapa bangunan tembok putih tuh, yang aku kan belum pernah menelisik jauh itu dalamannya. Ya. Iki ono Indomaret itu lho. nah, pelengkungnya itu di SMK masjid Farmasi itu, tau. ono masjid itu. SMK Farmasi toh. Wijilan toh. Gudeg kae toh. Ono kae toh. Ya ke Taruna. Oh iya, di Taruna ono 4. Ono 5. Itu fungsinya ada 5. Itu gerbang itu ada 5. Taman Sari, Gading. Pokoknya ya aku kali.
ada 5, 4, ini 4 sampai 5 yang hilang, satu di Jalan Cekai, melebar nampan bahan pura wisata, sehingga itu di pura wisata didobrak hancur nang pura wisata sisi timur. Nek pojok benteng Cok tenge ya hilang, karo pojok benteng hilang. enggak, itu HP berapa? Habis 2 lah. HP 2 Habis 2 yang bangun benteng di luar keraton tuh habis 2. Dibikin Taman Sari ya habis 2. Taman Sari. Anu nih, Kastile. Itu berarti setelah Santai. apa penyerahan HP1 ke HP2 itu HP1 terus posisinya dia berangkat atau biasanya kan kalau karena nepi kalau dengan Nah, sejarah ya, karena jadi penyerahan tahanan ya, dan sebenarnya perlu diingat, meskipun HP1 sudah memilih Mataram untuk menjadi wilayahnya, tapi VOC dengan HP1 masih terjalin perjanjian sendiri, perjanjian kontrak. Kontrak itu maksudnya begini, salah satu poin yang membuat kerajaan tidak bisa bergerak adalah setiap penggantian raja harus disetujui oleh VOC. Ini yang menjadi terikat. berarti di luar perjanjian diganti. Ya istilah Jauh. begitu. Jauh. Istilah begitu. Nah makanya ketika Ada campur tangannya Ya. lah, VOC itu pasti ada. ketika di sini mulai ada Teluk Sandi mengabarkan bahwa nanti ini akan terjadi pergantian tahta. Sultan kedua yang akan naik. Nah, siapa dia? Dia masih kecil. Nah ini saatnya Belanda masuk VOC. Dia beruntung karena patihnya lebih tua daripada calon rajanya, Patih Danurejo I. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus untuk terus menekan keraton. Nah, akhirnya Sultan Hamengkubuwono II sebenarnya dia sangat benci banget dengan Belanda, tapi karena dia terjepit posisinya dan kalau dia tidak menginginkan Belanda campur tangan, dia salah. Karena perjanjian ayahnya, raja yang bertahta harus seizin VOC. Nah ini yang membuat tidak berkutik. Nah dari situlah Sultan kedua hanya bisa berupaya membangun wibawa keraton, meneruskan jalan-jalan, membangun sarana dan sebagainya. Dan makanya ketika hal itu Patih Danurejo I mangkat, wafat, sementara Sultan Hamengkubuwono masih berkuasa, saatnya menggebuk VOC pelan-pelan. Jadi ditunjukkan dengan Berarti itu Danurejo ya, maksudnya itu kan Danurejo berarti ya mungkin setia pada ucapan Mangkubumi kan harus seizin VOC. Berarti kan ya, berarti itu si HP2 kan cara-caranya mau bergerak susah. betul. Karena jadi ayahnya dan ra kepenak karo MOU. MOU perjanjian. Kok nunggu Patih mangkat? Nah. Dia mau penggembur apa ra kepenak karo sing luwih tuwa. Karena patihnya adalah jalan utama company untuk masuk ke dalam keraton. Nah, sementara raja HP1, HP2 tidak. Makanya karena tautan umur yang jauh, makanya kalau ini terus dicekoki pasti belum saatnya. Nah, maka sebenarnya dalam hati Sultan Hamengkubuwono kedua adalah bagaimana bisa mengembalikan tanah leluhurnya lagi. Nah, ketika Danurejo I mangkat, ya itu saatnya. Jadi dia masih memegang teguh, betul. Seperti itu. Terus ada peristiwa penting nggak di HP2? Peristiwa penting? Peristiwa penting yang jelas sih ketoknya cuma
mengembalikan wibawa keraton itu yang anu berarti ya sangat penting untuk dia kembalikan. aku dia tunggu HP 2 Tugu. buku Tugu. HP 2 Terus peristiwa untuk, penting HP. berarti untuk pemerintahan berarti masih 50-50 lah. Betul, Sama ya. VOC lah. Ya. Terus untuk segi wilayah nih, segi wilayah ada perubahan nggak? Jogja jenenge kerajaan zaman dulu kan ada perluasan wilayah, Banyumas. apa perang, Banyumas gimana itu? Banyumas HP 2 Banyumas. Berarti itu habis satu kan itu Yogyakarta, katanya kemarin belum masuk Kulon Progo. Belum, cuma dalam perjalanan kan terpecah lagi. Pakualang percaya HP 2 Ya, terpecah lagi karena yang dulu wilayah Jogja diberikan sama seperti Solo diberikan ke Pakualaman. di sini Pakualaman. Ya. Pakualaman untuk kolonial Belanda mengizinkan Pakualam itu untuk daerah di sisi barat Jogja sampai ke Banyumas. HP 1 itu. HP 2. Sampai Banyumas. Banyumas akhirnya ikut Sultanat. Udah, ini umpamanya nih kita bicarain silsilah dulu. Umpamanya ada HP Pakualam 1 berarti ya. Gitu. Pakualam 1 pada masa pemerintahan HP 2. Nah itu Pakualam itu adiknya atau kakaknya atau siapanya dari HP 2? Adine Masih adik. Adik. Berarti Pangeran Mangkubumi punya anak. Ya. kuwi perjanjian apa itu? Itu karena campur tangan Inggris. Itu lah evolusi. Nah, Belanda kan tahun 1800 kan karena terjadi defisit di Eropa sehingga kemudian semua wilayah Hindia Belanda yang dulunya wilayah Belanda diserahkan ke Inggris, termasuk Singapura, India dan sebagainya. Tapi kemudian hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun dan kemudian diambil alih lagi oleh Belanda. Dan masa 3 tahun itu juga masa yang luar biasa pergolakannya. Maka kemudian kenapa Inggris bisa sangat kuat, karena dia ekspansi dari India dengan tentara Gurkhanya masuk dan menyerang Jogja. Dan dari situlah timbul istilah kesimpang siuran tadi. Simpang siuran mengenai perebutan tahta, pengasingan, kemudian Mangkunegaran yang karena Keraton Jogja berseteru tidak hanya 2 keraton, tidak hanya Kasunanan tapi juga Mangkunegaran, ditambah lagi setelah adiknya istilahnya dimingi-mingi untuk bisa menjadi power sendiri, diberikanlah tanah dan wilayah Pakualaman dan Kulon Progo. Ini pukulan yang berarti luar habis biasa. 1 kan Mangkubumi itu punya anak, salah satunya habis 2. Nama kecilnya siapa? Kedua itu Raden Mas Minol. Minol apa siapa itu? Ngantuk HP 2. Warga ngantuk banget tahu. Berjin dulu. HP 2. Lali aku. HP 2 toh, ini kakak adik berarti dengan ibu yang sama. Iya. Dengan Pakualam 1. Dan jawaban sing seritek ku. Ngapa? Mas Agung Ribon.
di airport gitu. Lalu, Wak? Gitu. Kasih susut tuh lho. Ora apa-apa dipotong. Wah, ya, kartune pirang giga ya? Sujono. Ini anu loh. Sujono itu adalah pangeran Mangkubumi, putra Amangkurat IV. Bener toh? Oh, bener. Ya, sijine Ah. Prabu Suyoso. Enggak, makanya soalnya gini. Makanya aku nggak channel ini karena beberapa referensi itu simpang siur. Nah itu asal satu referensi aja mereka cukup membuat video dan ini banyak yang lihat. Dan orang yang lihat kan nggak tahu nih orangnya, ya kan percaya aja kan gitu. Nah, kita kan membuat versi yang apa alangkah lebih baik ini luwih kuat ngono lho. Hubungannya. Nah berarti HB2 sama Pakualam 1 itu kakak adik dengan satu ibu, bapaknya Mangkubumi loh. Alurnya berbeda. Yang satu ibu Suri, apa ya? Di situ kan Nyawang. Nah, Nyawang ini sekaligus skema dia boleh menentukan penerusnya sendiri tanpa Yogyakarta atau di buka agak nggak salah skema aku mau. Nah, nang Mirota kan no kabar sih. Ya nantilah. Intinya kita intinya kakak adik lah. Nanti kita telisik lagi gimana detailnya lah dari ibu yang mana nanti kita detail. Terus itu kan wilayahnya berarti wilayah Kulon Progo udah masuk Jogja tuh. Dulu belum. Awalnya udah. Awalnya itu apa? Habis satu. Ya, awalnya sebelum dipecah Belanda, yaitu Magelang, Banyumas, Semarang, Wonosobo, Sragen. Karena dipecah-pecah sehingga Jogja hanya punya wilayah yang dalam peta sekarang. Belum termasuk Kulon Progo. Kulon Progo itu wilayah dalam wilayah. Iya, mudah. Punyanya Pakualam tuh. Ya, sebelum tepatnya kapan Kulon Progo menyatukan diri, yaitu tepatnya pada Pakualam ke-8. Baru masuk ke wilayah Baru Jogja. masuk full ke Jogja, maka dikenal dalam kisah dua merpati, dua sejoli, HB9, Pakualam 8. Kui tadi nyeritake nek wilayah Banyumas, Kedu, Sragen itu wilayah Mataram apa wilayah Mataram zaman Sultan Agung. Sultan Agung. Nah, dari Madura. dari awal memang wilayah Sultan Agung, tapi masih bisa dipertahankan sampai wilayah Mataram, Solo. Sukowati Nah, kemudian pecah lagi dipreteli, yang sana masuk Solo, yang barat masuk Jogja. Kalau wilayah Sultan Agung itu mulai dari barat Bali, Singaraja. Nah, di sana itu wilayah terakhir di sebelah timur yang ditaklukkan, dan ada kisah juga di sana salah satu tempat karena pasca surutnya Sultan Agung, jadi untuk memelihara wilayah sana. Nah, kemudian para tetuanya atau yang diserai tugas oleh Sultan Agung untuk mengurus Bali sebelah barat dikawinkan dengan orang-orang dari Jember, Jawa Timur, yang memang di bawahan dari Sultan Agung. Karena hal tersebut terjadi, maka ada kisah juga salah satu
bangsawan, istilahnya diambil oleh Sultan Agung menuju ke Kota Gede. Nah, maka kemudian di sana disuruh untuk mengukir istana, dan itu adalah cikal bakal dari suku Kalang Kota Gede. Nah, kemudian karena surut lagi, wilayah Banyuwangi lepas. Surabaya adalah daerah yang ditaklukkan Sultan Agung terakhir kali, Paling susah. paling susah. Maka Sultan Agung harus Surabaya ki membendung. ono adipatine apa kok ngono kuwi? Ngono. Ya karena Itu kerajaan loh. Bukan. ya dulunya wilayah Blambangan. Blambangan. Cuma karena adipatinya terkenal kuat, armada perangnya juga punya, dibantu VOC. Sehingga mau nggak mau Sultan Agung prajuritnya harus membendung Sungai Kalimas. Nah, sebelum dibendung dicoba untuk sungainya diberi penyakit dengan bangkai-bangkai ditancapkan di atas aliran atas Sungai Kalimas, sehingga aliran yang di bawahnya kan penuh bakteri. Ternyata tetap bisa hidup orang-orang Surabaya. Akhirnya wah ini berarti urat nadinya harus dibendung, dialirkan ke Sungai Porong. Nah, akhirnya orang Surabaya kelimpungan karena air sungainya susut, airnya susut. Ya, saat itulah berani menggempur dengan 10.000 pasukan. Dengan pasukan terkenalnya kalau tidak salah Tumenggung Alap-Alap. Paling terakhir ditaklukkan. Jadi Sultan Agung karena emang legend lah. Ya, dan juga Batavia, Banten. Banten is tempat Terus- yang tidak bisa ditaklukkan. Aku ki penasaran kalau jenenge Blambangan. Nek aku dewe dalam sekolah ki belum pernah jenenge membaca ilmu tentang kerajaan apa Blambangan, tapi Blambangan ini nek dalam Sering didengar. cerita Simbah itu kok alas dan pemerintahan itu kuat, ada pemerintahan di sana kuwi sakjane iki. Betul, Blambangan itu sebenarnya sebuah daerah dari Arya Wiraraja kalau dalam Majapahit. Berarti itu zaman Sudah ada sejak Majapahit. Majapahit, tapi karena proses sejarah zaman, akhirnya kemudian para rakyatnya yang dulu Hindu banyak yang masuk Islam, sehingga namanya semakin tenar sebagai daerah wali, taklukan wali. Nah, Blambangan itu ada di mana? Blambangan di timur Banyuwangi. Jadi kalau Pulau Jawa seperti ini, nah di timur inilah wilayahnya Blambangan. Maka sampai sekarang ada alas kumitir dan sebagainya ya di situ. Dan di sana memang punya pemerintahan sendiri karena Arya Wiraraja diberi hak kuasa untuk 17 17. soalnya sedikit lah itu, soalnya gini, soalnya aku tak diceritani si mbah kuwi biyen ki mbah Duri Buyut ki mengembarane nang kono, buka lahane nang kono. Yeah. Jadi sedulur mbah ibu kuwi isih duwe hutan lahan nang kono. Kuwi tangan piro ya 100.000 Ya mungkin. Kembali lagi, intinya kita bahas HP 2 dulu. Itu kan Tak ngeliat tukang deh. oh iya, siap. Apa maksudnya?